mungkin yang jadi kepala daerahnya itu adalah sebetulnya istrinya gitu. Nah itu nggak terjadi. Dan Bu Atiko bisa loh nyalek, jadi bupati, Iya, kalau sangat sangat bisa. Tapi kan dia bukan tipe seperti Ya. itu. Oke, Bapak kepala keluarga. Tapi yang secara prinsip membangun keluarga itu menjadi pondasinya keluarga itu adalah ibu. Ya. Dan aku ngelihatnya itu dia berperan seperti seharusnya. Jadi serius gitu Atau saya jadi menteri urusan lelaki. Saya mau jadi menteri muda urusan pemeriksaan wanita gitu. Saya menteri urusan lelaki muda. Oke, bertemu kembali bersama kita di podcast Bargama. Ismail, Saya Jai. Umi, Alov. yes. So Bang, kita mau ngobrolin apa nih Bang hari ini Bang? begini, sosok presiden kita udah terlihat nih. Ya. Mudah-mudahan jadi calon presiden kita ini. Jangan jadi. mudah-mudahan harus jadilah. Dan kita mau sedikit membahas atau pengen tahu tentang calon penting. orang penting di sebelahnya, calon ibu negara, calon ibu negara Indonesia. Mungkin ibu-ibu lebih tahu kayaknya. Iya. Tapi aku mau mancing dulu sebentar. Oke. Pakai umpan kan nih? Umpan lambung. Umi, aku nih Pakai contekan? punya sedikit contekan karena saya orang Sunda. Jadi dia sebagai calon ibu negara yang harus bisa mengayomi, salah satunya adalah masyarakat Jawa Barat, Sunda ini. Istri Binangkit merupakan seorang istri yang sangat kreatif, inovatif, tidak mau diam tanpa mengerjakan apapun gitu. Jadi artinya dia sebagai perempuan yang sangat syarat-syaratnya begitu. Ya, artinya kalau dilihat dia sebagai sosok perempuan yang tidak cicing gitu. Cuman ketidakdiaman dia itu adalah dalam konteks yang sangat positif. Binangkit itu ya. Binangkit Binangkit. Konsep binangkit itu. Nah, menurut Cek Umi, udah Cece Umi lagi. Kumaha tah kira-kira? Yang mana? Yang hubungannya dengan Ibu Atiko. Atiko. Oh, ibu negara kita Ibu Atikoh ya? Ibu Atiko. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah dengan yang tidak punya ibu negara nanti. Sudah lama saya memperhatikan Ibu Atiko. Saya kok nyaman ya melihat wajah dia gitu kan. Dia tuh full senyum. Ya nampaknya sederhana dan cerdas. Ternyata setelah saya mempelajari apa pemikiran dia, masuk ke konsep Binangkit. Ya. Satu, karena dia tuh well educated. Artinya well educated bukan dia berpendidikan tinggi, tapi cara berpikir dia, bagaimana seorang wanita menghargai dirinya dan sebagai role model keluarganya. Saya perhatikan dari YouTube, dari apa yang dia bicarakan, pemikiran-pemikiran dia. Satu, dia nggak bisa diam. Kedua, dia cerdas, sangat smart. Ya. Ketiga, dia itu sangat komunikatif dan humble. Saya perhatikan bahwa ternyata kuncinya itu adalah satu. Saya belum bicara dulu ke ibu negara, tapi saya berbicara dulu seorang perempuan. Konsep perempuan. Karena dia yang akan mensupporting anak dan suaminya. Apa yang dia harus lakukan? Satu, dia itu istri yang bahagia. Satu, karena dia tiap di YouTube pembicaraan yang dia sampaikan adalah bagaimana kita menghargai diri kita dulu. Baru kita akan mendidik anak kita dengan baik, menghargai suami kita dengan baik, menghargai semua orang dengan baik. Intinya adalah konsep psikologis bahwa seorang wanita itu harus bahagia, itu syarat utama untuk membangun sebuah keluarga atau anak yang cerdas, sukses dan bahagia juga gitu. Membangun sebuah keluarga yang dari diri dulu dia. Kalau aku lihat Bu Atiko, saya ingin membangun diri saya dulu. Bagaimana saya menghargai diri saya bahagia, saya bisa menularkan kebahagiaan itu pada suami dan anaknya. Dan dia itu kan pas selain S2 dia pernah jadi wartawan. Jurnalis ya? Jurnalis dia sama dengan saya. Nyamain ya. Berarti ini Umi Binangkit. Artinya kalau dalam Sunda Binangkit itu kan diidentikan dengan
bisa masak, bisa bikin kue. Tapi dia jago masak juga loh. Jago masak dia. Ya. Dia jago masak dan dia hobinya beres-beres. Oh. Ya. Cuman kamu enggak. Aku enggak. Aku enggak. Kue beli aku. Tapi kamu kan bisa beres-beres masalah gitu. Bisa. Apalagi masalah para laki nih saya beresin ya. Jadi aku lihat pola hidup Bu Atiko tuh binangkit banget gitu. Dia kan tidur tuh harus jam 9. Oke. Oh, berarti 9. kayak Mas Gibran ya. Jam 9 sudah harus tidur. Udah ah. Tapi beda Bang Alof. Yang tidur jam 9 itu artinya nggak kerja. Nggak produktif. Nggak produktif. Kalau ini kan dalam konteks keperempuanan bukan melemahkan perempuan dan harus dia begadang, tapi kebinangkitan itu adalah bagaimana membangun konsep diri Dan dia menata waktu, menata itu dengan baik. Jadi dia manage waktu dengan harus baik. tidur jam 9, bangun jam 3, sholat, nggak tidur lagi dia. Ya. Dia beberes rumah, dia masak, dia siapin buat suami dan dia jam 6 tuh lihat jadwal alam hari ini apa, jadwal Pak Ganjar. Dari dulu dia lakukan itu. Berarti kan ada sinkronisasi, komunikasi yang baik gitu dan dia ingin tahu anaknya kemana, suaminya kemana dan dia juga ya yang saya tahu selama jadi pejabat Pak Ganjar dia yang harus saya dampingi, tidak perlu saya dampingi, saya tidak dampingi. Tahu diri. Dia orang yang bisa menempatkan diri. Tahu diri. Dan dia sukanya di rumah. Ya. Ibu saya tuh rumahan katanya gitu kan. Jadi kan kalau konsep Sunda Binangkit itu bukan wanita karir sebenarnya kalau konsep Sunda. Tapi bagaimana sebuah perempuan mengelola manajemen rumah gitu kan dengan baik. Artinya dia menjadi kalau di istana mah kepala rumah tangga istana lah ya. Itu yang perlu banget kita support ketika dia sudah happy dengan dirinya, dia bisa menata, mengelola anak dan suaminya disupport. Dan jangan menyepelekan posisi perempuan dalam kerumah tanggaan loh. Tuh. Konsep yang aku pernah baca juga, konsep rumah tangga yang baik itu ketika ibunya itu berada dalam posisi yang baik juga ya, Itu yang bahagia. Kebahagiaan rumah itu ada di kebahagiaan ibunya. Ketika ibunya udah bisa Ibunya rudet, manyun rudet gitu semua kan. tuh. Anaknya kayak rudet. Tonggaknya rumah tangga itu adalah ibu atau istri. Karena kalau atau ibu stres, udah ibu nggak bisa memanage stres seperti Bu Atiko, dia berbicara bagaimana caranya memanage stres, dia tahu gitu. Iya. Jadi hebat banget gitu. Jadi tidak akan menularkan pada anaknya ketika ibunya stres, anaknya juga pasti. Dan yang kerennya dia gini, konsep kebahagiaan dia itu, bahagia itu bukan dicari gitu dia. Bahagia itu diciptakan. Keren Nah, dia. itu yang terkadang hilang dari Dia awet muda loh. wanita sekarang harus Wajahnya awet muda loh. iya ya. Dan vibe-nya positif. Vibe-nya positif. Malah lihat nggak? Tulus. Vibe dia tuh positif, tulus, dan fun gitu, riang gitu orang itu. Riang tidak dominan tapi sama Ganjar nggak dominan Iya, iya. gitu kan. Ya, Jadi proses menempatkan suami diri. dibiarkan untuk dengan pekerjaannya. Kalau maksudnya kalau Mas Ganjar ada masalah saya suka ikut stres aja gitu. Tapi setidaknya dia tidak cawe-cawe lah terhadap pekerjaan suami. Biarpun dia S2 dari Jepang, lulusan Jepang. Smart lah ya gitu, tapi tidak mengatur gitu, tidak dominan dalam arti yang negatif. Itu bagus buat modal seorang ibu negara. Ibu negara. Aku rasa Bisa menempatkan diri gitu kan. saya rasa konsep ibu di dalam konteks Sunda Nusantara juga saya rasa Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi lah bisa sangat relate dengan hal-hal keibuan di dalam konteks Kenegaraan. keindonesiaan. Ya. Nah, Bang Alof kan dari Sumatera nih. Konsep seorang perempuan ibu di dalam kacamata Bang Alof gimana nih ketika Bang Alof melihat sosok Ibu Atikoh gitu loh. Ya. Kok jadi aku yang nanya sih? Ini kok jadi aku yang nanya? Kok naon? Orang gue jadi bingung. Ya. Ini agak ini juga ya. Ada keunikan ya sebenarnya dari masing-masing suku bangsa di Indonesia ini. Tapi salah satu yang menjadi keunikan dari perempuan Sumatera Utara itu mereka adalah pekerja keras. Ya. Dan sialnya itu seringkali suaminya yang pemalas. Oke. Jadi kalau suaminya teh dari pagi di lapo, di kede gitu ya, ngopi segala macam, istri ini yang pergi ke ladang. Ya. Dia mencangkul dan segala macam. Nah, mungkin akibat itulah anak-anak orang Batak
itu takut banget sama ibunya. Pernah lihat kan film itu Naga Bonar? Iya, iya. Oh, si Atomo, wah, preman gitu kan. Itu film demi Giliran Ucok. Pernah ibu. lihat film demi Ucok? Iya, begitu ibunya tuh gitu. Iya. Jadi Dominan orang itu banget ya. bukan dominan, mereka tuh respect karena mereka tahu siapa yang memberikan kehidupan kepada mereka. Oke. Ya kan? Jadi ketika kita seperti bilang Ibu Pertiwi, ini adalah tanah yang memberikan kita kehidupan. Ya, ya. Jadi ibu itu adalah simbol kehidupan. Ya. Ya kan? Nah, kalau tadi Kang Is sudah bilang perempuan atau ibu adalah tiang keluarga. Sementara negara ini tiangnya adalah keluarga. Ya. Ya kan? Jadi sebenarnya tiang dari negara ini adalah perempuan. Ya, setuju. Ya kan? Setuju. Setiap keluarga itu menjadi unsur terkecil di sebuah negara. Ya. Nah, di sini kekuatan kita gitu. Jadi kalau tadi bicara tentang bagaimana peran seorang perempuan, kalau dulu mah ada ya istilahnya konco winking gitu. Ya, di dalam ya, Jawa ya itu kan Konco Winking. Jadi tugas mereka itu hanya di Di belakang, belakang. di dapur, di sumur, Di kasur. Di kasur. di kasur, ya kan? Yang ini dengan perkembangan waktu kan sudah tidak relevan lagi dalam artian bukannya kita menafikan bahwa itu masih ada. Ya. Karena itu kan mungkin kodratinya perempuan berkuasa di situ. Ya yang namanya dapur, sumur itu kan Ya. ya itu kan itulah kehidupan di rumah. Penghidupan. Nah, itulah kekuasaan dari seorang ibu. Nah, tetapi di kemudian hari kan kita berjalan terus nih. Bahwa ternyata penghidupan itu tidak hanya dari ladang, dari sawah. Ya kan? Penghidupan itu akhirnya diperoleh. Makanya kita punya apa yang disebut dengan perempuan karir dan segala macam. Dan banyak dari mereka yang sangat luar biasa kan. Dan posisi perempuan di seperti yang katakan Bang Alof tadi, dia ada itu adalah perempuan karir dalam konteks yang lain. Betul. Ya. Dan tapi juga ada benang merahnya ya. Kalau tadi aku lihat dari konsep Sunda yang binangkit. Binangkit. Itu, artinya memang Bu Atikoh menjadi sosok perempuan yang memang menjaga betul gitu loh. Ya. Dalam kerumah tanggaan ini. Menjaga betul dalam Nilai konteks perempuan. nilai perempuan. Menjadi perempuan tuh harus bagaimana? Menjaga betul konteks komunikasi dalam keluarga gitu. Jadi Gitu nggak? ketika saya berpikir ini calon ibu negara yang pas. Karena program perempuan akan dimulai dari beliau sebenarnya. Seperti dulu Ibu Tin Soeharto kan sangat dominan. Bagaimana peraturan-peraturan tentang perempuan termasuk PP 10 nggak boleh poligami. Itu kan keluar dari Ibu Tin. Itu di sisi lain ya. Tapi kalau Bu Atikoh saya lihat bagaimana pemberdayaan perempuan yang selama ini mandul di kementerian. Saya berharap bisa jalan dari Bu Atikoh. Bagaimana dia berbicara tentang woman healing, self healing. Dia tuh sangat paham yang dia lakukan selama ini adalah self healing gitu. Menyembuhkan diri sendiri, bagaimana menjadi bahagia tuh dengan sederhana, bagaimana perempuan menghargai dirinya. Nah, itu kan terpenting buat program kementerian-kementerian ke depannya. Saya berharapnya ke depan kementerian yang bener lah. Jangan Dharma Wanita yang kesana kemari gitu. Saya tidak menyalahkan Dharma Wanita, tapi konsep Dharma Wanita tuh harus direvisi ulang juga. Bagaimana Dharma Wanita itu tidak menghabiskan anggaran kantor, tapi memberdayakan perempuan itu lebih menjadi dihargai oleh suaminya karena dia bisa menghargai dirinya. Saya berharap Kementerian Perempuan tuh, cocoknya jadi Menteri Perempuan sih kalau menurut aku. Jadi bukan Pemikirannya udah. Jadi aku ngelihat gini loh, sorry Bang. Ibu Atikoh itu, kalau gua ngelihat itu prototipe wanita modern sekarang harusnya. Kalau gua ngelihatnya ya, di mana suksesnya sebuah keluarga itu kita bisa lihat dari peranan seorang ibu, karena tidak ada pria yang sukses kalau tidak ada dukungan dari pasti ada wanita di sebelahnya kan, dibilang seperti itu. Nah, Dan Pak Ganjar itu sangat beruntung punya sangat beruntung punya buat Dua-duanya menurut saya beruntung. ya. Ya, dua-duanya Kenapa? beruntung. Pak Ganjar ini kan sangat peduli kepada peran perempuan, ya kan. Jadi ya beliau kan yang menggolkan undang-undang tentang keterwakilan partisipasi, Perwakilan perempuan di dalam Sen, parlemen ya. Nah jadi sangat care perempuan. memang kan di budaya patriarki ini perempuan kan nurut ya. Jadi seolah-olah mereka adalah komoditas domestik milik laki-laki, ya kan. Mereka itu tidak diberi peran, tidak memiliki peran yang cukup berarti selain sebagai konco winking tadi. Nah, akibatnya apa? Ini kan yang mengakibatkan
timbulnya kesenjangan. Ya. Kalau di barat sana ngomongnya emansipasi perempuan, yang kadang-kadang kebablasan pula, sehingga nggak puguh gitu ya perempuan teh. Nah kalau di kita kan, ya ini saya mengutip dari apa yang ada di ajaran agama saya, ketika Siti Hawa itu diciptakan, itu Tuhan bersabda, mari kita berikan kepada lelaki ini, Adam itu, pendamping yang setara. Gitu loh. Berarti ada Jadi bukan hanya sekedar pembantu, Dia harus pintar gitu kan. Setara tuh dalam prinsip kan bukan sama loh. Bukan. Ya, ibaratnya itu gini, kalau sepasang sepatu itu setara, sepatu kiri sama sepatu kanan. Tapi itu dua hal yang berbeda atau berbeda berbeda peran. Nah, kalau gua Saya nggak mau juga kalau suruh benerin genting. Jadi ngeduk gini, semua. Nggak mau Jadi saya. kalau gua ngelihatnya, kenapa tadi gua bilang salah satu prototipe untuk wanita modern Indonesia saat ini. Segala aspeknya ada. Ya oke, masalah apa namanya fisik oke. Oke, cantik, Terus charming. dalam umur yang juga Matang. relatif tidak muda, dia masih bisa seperti itu, berpenampilan seperti itu. Terus dia olahraga Olahraga oke banget. smart bisa terus smart dalam artian ya secara akademis smart, secara perilaku dan attitude juga smart. Dan dia juga masih ada konsep tradisional, Ya, hubungan betul. tradisional. Artinya saya bertanggung jawab terhadap kehidupan domestik. Ya. Dan dia tahu porsinya. Tahu porsinya. Aku lihat di beberapa podcast tuh. Ya sama Teumi bilang tadi, ketika dia tidak harus ikut dalam urusan Tidak perlu, kenegaraan, kata dia. Dia Tidak perlu. nggak memaksakan itu. Ketika aku harus ngurus rumah, aku ngurus rumah. Iya. Dan ini aku untuk anak-anak aku untuk suami aku, dia jalankan. Jadi porsinya dia sesuaikan. Makanya kita lihat ya kalau kita lihat hasilnya, ada Pak Ganjar tuh yang dia dampingin, Selalu walaupun Pak Ganjar happy. juga oke, dan Selalu happy. selalu apa? Alam juga Kita happy. lihat Alam. Gua ngelihat Alam, anak umur segitu dengan tingkat Cara maturity, berpikir. cara berpikir, Smart. kapabilitas untuk ngomongnya dan segala macamnya itu, ini pasti lahir tidak dari keluarga yang Perempuan, biasa-biasa ya. saja. Ini keluarga yang Dari luar ibu biasa. yang Aku mikirnya gitu. cerdas lah. Iya. Jadi konsep Dharma wanita ini jadi Dharma wanian gitu. Gitu ya. Betul nggak? Benar. Tapi tidak ada saya melihat sosok Ibu Atika tuh yang Atiko itu yang dalam candaan kita itu suami kolonel, istri jenderal enggak. Saya tidak menangkap enggak ada. itu sama sekali. Karena Ya, dia mudah-mudahan seperti menempatkan itu untuk diri. selanjutnya. saya enggak lihat dalam berbagai wawancara. Ya. Dan dalam gestur. Dulu pun kita menyangka demikian kepada ibu negara kita. Ya. Oh. Tapi kan dia diam, susah dibaca kalau orang diam. Nah, Kalau Bu kalau ini Atiko kan kalau track recordnya diwawancara udah kelihatan semua kan? kelihatan cara berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Itu udah Betapa ketangkep cara berpikirnya. Istilah itu sebuah keluarga itu, oke, bapak kepala keluarga. Tapi yang secara prinsip membangun keluarga itu menjadi pondasinya keluarga itu adalah ibu. Dan aku ngelihatnya itu dia berperan seperti seharusnya gitu loh. Bu Riana kan nggak pernah diwawancara. Bagaimana pemikiran dia, bagaimana cara dia mengatasi masalah, membesarkan Alam, menghadapi Pak Ganjar gitu kan, tidak pernah diwawancara, terbuka. Karena ciri-ciri perempuan modern tuh terbuka. Terus gitu dia kan. satu lagi yang kerennya itu apa? Inspiring. Ngobrolnya bagus. Terus ya kalau nggak salah dia tuh pernah dapat penghargaan nasional untuk memperkecil stunting. Gitu. Ya, Ya, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Tapi penghargaan nasional. Ya, penghargaan nasional. Saya tidak melihat kalau dalam bahasa Sunda mah miriplah dengan perempuan Sunda bahwa pintar itu tidak harus kita bekerja di luar rumah gitu. Dan konsep orang Jepang juga sama. Perempuan yang tidak kerja, pintar, berpendidikan tinggi, tidak kerja, digaji, harus di rumah digaji. Di rumah Karena ngurus apa? anak. Generasi harus pintar kalau di Jepang, itu digaji sama negara. Artinya apa? Bu Atiko itu senangnya di rumah dan mengurus anak, tapi dia smart, sekolah, well educated. Banyak wanita yang merasa pintar tapi ada sisi yang dia mengabaikan sisi-sisi peran sebagai tradisionalnya, wanitanya, peran gitu ya. domestiknya gitu kan. Ya paling suka beralasan quality time gitu. Tapi tidak pernah saya mendengar satu kata pun dari Bu Atiko kalau sama anak tuh quality time. Bu Atiko selalu bilang ini,
Saya tuh sehari harus memeluk Allah, mencium Pak Ganjar kalau pergi, selalu harus menuntun. Ya. Saya sentuhan fisik buat dia perlu. Ya. Berarti dia bukan quality time tapi Ya, sentuhan. Dan dia mungkin dia beranggapan gini, setiap hari itu adalah kualitas. Iya. Hari dia Iya, selalu dan harus ada dia sentuhan fisik tuh perlu Iya, iya. terhadap anak, dan terhadap suami. gua ngelihatnya juga ini Bang, kenapa dia bisa begitu? Koridor yang salah satu membikin etika dan adab kita bagus itu adalah agama, religi. Dan nilai-nilai dari seorang Nilai-nilai ibu itu, juga. nilai-nilai dari seorang ibu. Dan aku lihat dia adalah seorang muslimah yang Baik. baik Ya, dan sholat emang, malam. dan ini apa namanya, emang berpegang teguh kepada agamanya dengan baik gitu loh. Bukan karena kebetulan dia juga sebagai Kiai ya. kiai ya. Kiai. Memang Kebutuhan dia. Kebutuhan dia dan Kebutuhan itu dia. anak kiai itu adalah melengkapi dia Melengkapi saja. sebagai seorang Background lah. sebagai istri binangkit gede wawanen kalau kata bahasa Sunda gitu ya. Jadi punya keberanian. Nah, Lain wanian ya, wawanan sama wanian beda. Bukan. kita lihat ya. Lihat yang waktu dia di Palembang nggak? Ya. Ya ya ya. Ya. Ya, ya. Gimana ketika dia harus mendukung suaminya? Satu orang dia bisa mengumpulkan orang sebanyak itu, badannya cilik tuh kan, kecil Iya, kan, kecil. di tengah lapangan itu, Lincah. gua melihatnya merinding juga nih. Powerful banget. Ini ibu-ibu yang emang bisa memainkan porsinya. Iya. Ketika aku berguna untuk suami aku akan turun sekuat tenaga aku. Iya. Dia jalan sana sini terus. Lincah. Ya kemana-mana. Ketika aku harus berperan di dalam rumah tangga, dia kelola rumah tangganya dengan baik. Ketika aku berperan sebagai ibu, aku harus jadi ibu yang baik. Gitu. Gestur dia bahagia Ya. ketika kita ke Tegalega ya kemarin. Ada slang kan? Ya, happy. Ah, saya lihat cara dia joget loh. Ya. Itu pas banget masuk ke musik slang gitu kan, lucu banget. Jadi happy aja. Berarti dari cara gestur dia berjoget dia tuh happy. Dan tulus. Menikmati banget. Dan tulus. Kan ada orang yang acting ya. Ya ya. Atau kalau gua pribadi ngelihatnya Apa adanya. apa adanya. Enggak. Dan tulus dan vibe dia tuh positif. Ya. Vibe Kalau positif. saya ngelihat kemarin di Tegalega ini ya, saya nangkep dari sisi yang lain ya. Ya. Nah, Jadi kan ketika kakak Sleng mengajak Ibu Mega menari, Ya. ya kan, Ibu Atikoh ini langsung mengambil posisi saya bersama dengan Ibu Mega, Oi. oke. ya kan. Ibu Mega adalah ibu politik dari Pak Ganjar, berarti istilahnya mah mertua politik saya, gitu kan. Iya, iya. Nah, dia tidak membiarkan Ibu Mega itu, kalaupun misalnya apa, itu kan satu hal yang langka ya. Itu. Saya menemani ibu, tanpa harus dia bilang tenang Bu, saya ada di sini, nggak perlu ngomong gitu, ya kan. Jadi beliau itu menemani. Nah, Seperti menantu ya. iya. Nah ini kan yang menurut saya ya akhirnya membuat semua itu terpapar dengan Ya. hal yang positif. Terkonsolidir dengan baik gitu. Betul. Nah, lalu kalau tadi bilang dia tahu menempatkan diri, kapan saya harus mengurus rumah, Ya. kapan saya harus mendampingi suami sebagai istri gubernur, Ya. saat itu. Dan sekarang dia juga mendukung suaminya, istilahnya mas sebagai juru kampanye, ya kan. Dan saya belum pernah melihat kejadian seperti itu di mana lautan massa, panggung dengan lidah panggung yang ke depan, Ya. dan seorang perempuan kecil ini, ya kan, ada di sana. Saya hanya bisa membandingkan fenomena seperti itu terlepas dari berapa banyak jumlah orang adalah ketika puncak kampanyenya Jokowi. Ingat nggak di GBK? GBK. Wah, Iya iya iya. satu orang di tengah di panggung itu dan ribuan massa. Itu sudah diperlihatkan. Bang, orang yang punya kemampuan seperti itu punya aura yang bagus. Ya. Ya, Tidak ya. semua orang yang bisa di hadapan sekian banyak Nggak massa. bisa. Dia bisa memukau orang Ya. sampai dia bisa mengendalikan orang. Kepercayaan diri yang baik. Diri yang baik. Karena dia menghargai dirinya dengan baik. Butuh stamina juga. Ya, dan porsi dia sebagai perempuan dan itu oke. Hebat. Hebat. Saya sangat hebat. Saya mengenal Ibu Atikoh pertama kali itu waktu ada maraton 10 km itu loh. Iya. Ya, Di ya. Gedung Sate. Ya. Waktu itu salah satu perusahaan minuman lah yang mengadakan. Ya. Kebetulan Pak Ganjar ngundang lah ke hotel di sebelah Gedung Sate itu. Nah, singkat cerita ketika selesai Bu Atikoh menyelesaikan
lari 10 km, bayangin ya 10 km. Iya, jauh loh. Kita juga belum tentu gitu ya. Ayo. Kok kita sih jangan bawa Oh, iya, iya. orang Sorry, lain. sorry. Nah, saya Masalah, belum tentu. Masalahnya sampean lansia semua gitu. Nah, aku lihat Pak Ganjar juga mensupport, selesai finish dipeluk, mendapatkan medali sebagai sebuah kehormatan, dan aku lihat artinya Ibu Atiko di sini menuntaskan, bukan hanya track gitu, tapi ada simbol yang saya baca bahwa dia berhasil menuntaskan pekerjaannya gitu. Dia berhasil menuntaskan cita-citanya. Dia berhasil menyelesaikan etape demi etape untuk apa yang dia raih itu terselesaikan dengan baik. Disitulah saya melihat, anjir gila nih perempuan ini gitu. Cocok. Jadi memang dia punya stamina yang bagus. Dia melakukan itu dengan kegembiraan tanpa satu paksaan. Dan itulah yang saya lihat, wah ini cocok lah gitu ya. Sebagai sebuah pasangan, kalau dia memimpin negara ini gitu, karena paripurna lah gitu, menurut aku. Bisa jadi inspiring. Bisa jadi inspiring karena menurut aku ini menjadi satu role model untuk sebuah model kepemimpinan dalam sebuah negara. Kalau sebelahnya nggak ada ya, Pincang. sorry to say gitu loh. Berarti dia akan mengurus juga negara ini dengan sebelah juga gitu. Dan dia juga tidak buta teknologi. Betul. Dia sangat memantau namanya alam. Iya. Bagaimana IG dia, medsos dia, kegiatan alam tentang teknologi. Dia belajar untuk jika ada masalah dengan anaknya atau dia itu, sehingga dia mempersiapkan alam dengan dia ngobrol bagaimana menyikapi yang memuji dia dan yang menghack dia, yang membenci dia. Dia sudah persiapkan, diajak ngobrol alam. Kamu gini. Kalau jangan terlalu terbuai dengan pujian, tapi jangan terlalu dipikirkan dengan yang membenci kamu. Dipersiapkan itu mental alam ketika Pak Ganjar mencalonkan. Dan alam juga anak yang sangat beretika, saya pikir. Karena saya lihat Bu Atiko tidak mengajarkan alam untuk pintar kalau dalam ceritanya. Terutama dalam debat misalnya, aku kebayang kalau alam ada di situ gitu kan. Tidak mengajarkan kamu harus pintar, enggak, tapi Bu Atiko itu lebih mengajarkan bagaimana alam menyikapi problem dia. Jadi tiap hari harus tahu problem anak saya tuh bagaimana. Ya, karena adab aku kagum loh di situ. Adab itu muncul pertama itu kan dari kayak kita bahas kemarin, dari keluarga. Dan siapa yang menuntun adab itu adalah ibu. Jadi tidak harus alam tuh begini menjadi pintar, tapi dia gini. Dia melakukan itu. Saya khawatir bagaimana alam tidak siap dengan mental saat ini. Bagaimana alam itu sebelum Pak Ganjar jadi pejabat, saya selalu mendampingi alam. Apa masalah yang dia hadapi saat ini? Dan itu problem solving banget buat anaknya kan. Waktu aku nonton di Mata Najwa, bagaimana mereka tuh membiasakan budaya diskusi dalam keluarganya mereka. Menyelesaikan masalah atau persoalan. Mereka bilang bahwasanya bukan berarti kita tidak punya masalah dalam berkeluarga. Tapi penyelesaian yang kita lakukan itu dengan cara yang sangat demokratis, aku bilang. Mereka ngobrol, urusan meja makan itu mereka lakukan gitu. Saya merasa kalau Pak Ganjar terpilih, saya merasa optimis bahwa nanti Kementerian Perempuan itu akan maksimal mengurusi masalah perempuan. Bagaimana depresinya, perempuan depresi bagaimana diatasinya, KDRT bagaimana diselesaikannya, bagaimana wanita Indonesia menjadi pintar, bagaimana UMKM yang menjadi tulang punggung perempuan itu 90% adalah UMKM dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah itu saya pikir akan terselesaikan. Saya berharap dengan ibu negara yang sangat smart dan sangat memahami bagaimana perempuan memperlakukan dirinya gitu. Saya optimis lah gitu. Semoga. Kalau Jadi serius gitu Atau saya jadi menteri urusan lelaki. Saya mau jadi menteri muda urusan pemeriksaan wanita gitu. Saya menteri urusan lelaki muda. Wah, ini saya ada harapan. Jadi kalau tadi baru. dibilang Pak Ganjar beruntung, saya bilang dua-duanya beruntung. Seperti contoh tadi ya, implementasi dari kepedulian atau keberpihakan seorang Ganjar, seorang lelaki,
itu dibuktikan ketika dia memimpin panja di DPR kan. Ya. Ya. Bagaimana mengharuskan itu. Sehingga syarat dari partai lolos verifikasi pun minimal 30% pengurusnya perempuan. Ya. Ya kan? Nah, ini jangan dianggap sebagai belas kasihan. Seharusnya ya. Jadi bukan ini perempuan gua kasih, enggak. Karena pada saat ini memang belum ada pihak yang mau berpihak benar-benar membela mereka. Artinya ini hakmu yang selama ini kami tekan. Ya. Nah, itu kan. Itu sebuah Patriarki. kebijakan untuk memberikan haknya, ruang kepada. Iya, Ya, yang ya, sebenarnya hak mereka kan. Nah, dari sini kan timbul pemikiran bahwa wanita di politik kan akhirnya menjadi biasa. Iya. Kalau dulu mah aneh. Iya. Ya. Coba di zaman Orba gitu. Berapa banyak sih perempuan di legislatif? Nggak banyak. Kepala daerah pun mungkin ada apa enggak saya juga nggak tahu. Sekarang, Ada tapi sedikit banget. nah sekarang waktu Pak Ganjar ada acara apa dengan Ibu Mega gitu ya. Itu teh kalau nggak salah 12 wali kota bupati Jawa Tengah teh perempuan. Ya. Nah, ini kita nggak boleh memandang rendah dari sisi gender ya. Memang dari sisi gender berbeda ya. Kodrat perempuan sama kodrat laki-laki. Yang jelas kita tidak bisa hamil dan menyusui. Ya. Banja bisa. Itu hak istimewa mereka, ya kan? Tetapi dari sisi tadi kalau Umi udah bilang dari sisi kepintaran, komunikasi namanya, berapa banyak sekarang yang namanya CEO atau apa yang perempuan? Oke. Gila kan? Ya. Luar biasa tuh. Itu bukan belas kasih loh. Kalau di perusahaan-perusahaan swasta bukan belas kasihan, karena kompetensi Itu mereka. Ya, kompetensi mereka. Potensi prestasi kompetensi mereka. Yang satu yang selalu kita lupakan, seolah-olah teh lelaki tuh yang punya pemikiran segala macam. Tapi determinasi, itu keteguhan hati itu perempuan. Tapi satu hal gini Bang Love, ada gini, ketika ada superioritas di seorang perempuan, terkadang mereka lupa akan kodratnya. Kodrat dalam artian sebagai dia ibu atau sebagai istri, sehingga itu tuh menjadi permasalahan dalam sebuah keluarga. Ya. Kalau gua ngelihatnya di Ibu Nggak Atiko ada. nggak gitu. Dia Maksudnya dia bisa sebagai superior dan Bisa. banyak di beberapa wilayah atau beberapa negara atau mungkin di daerah ya, mungkin yang jadi kepala daerahnya itu adalah sebetulnya istrinya gitu. Nah itu nggak terjadi. dan Bu Atiko bisa loh nyalek jadi bupati, Iya, kalau sangat sangat bisa. Tapi kan dia bukan tipe seperti Iya. itu. Kalau gue lihat di Palembang itu, oh ini proksi juga bisa jadi Bisa, saingan. sangat Pak bisa. Ganjar Tapi bisa. dia prioritas dia keluarga. Itu jadi kalau yang Prioritas apa? keluarga. Iya, Bahkan ya banyak kan yang dibilang tadi kan. iya. Suaminya kolonel, istrinya jenderal. Jadi sebenarnya yang jadi kepala daerah atau kepala apapun ya, termasuk jenderal beneran gitu misalnya. Atau Yang bahkan laki-laki, presiden. yang laki-laki gitu ya, sebenarnya mereka teh bonekanya si ibu. Presiden oke. Dia jenderal bintang 4, Heeh. istrinya jenderal bintang 5 kan. Bintang 5. Aku ngelihat ada istilah di Jawa itu ya, bahasa Jawa, tumbuh oleh tutup gitu loh. Nah, Tumbuh kecocokan. kecocokan. Jadi tumbuh, jadi Pak Ganjar nih tumbuh, dia mendapatkan tutup yang pas Iya. gitu loh. Jadi tumbuh oleh tutup. Kok ketemu tutupnya? Ketemu tutupnya gitu. Nah ini menjadi sebuah kelengkapan yang paripurna gitu kan, Ya, ya. dalam konteks saling support di antara kedua belah pihak. Tidak ada yang saling mengalahkan. Ya, ya. Inilah kesetaraan gitu loh. Inilah satu hal yang memang saya harapkan juga bisa menjadi mengamplifikasi ini bukan sekedar bunyinya saja tapi juga vibrasinya kepada Ya, ya, masyarakat Indonesia. Itu tercermin di mana coba? Kalau keseharian mereka, Ya. itu kan kalau Pak Ganjar kemana-mana, Ibu Atiko kan selalu dituntun sama dia. Ya. Iya. Bawa kantong. Itu bukan menunjukkan Tapi kelemahannya asik Ibu itu, Atiko asik. loh. Itu menunjukkan satu, lelaki ini punya responsibility, ya kan? Jadi saya menuntunmu, ya kalau di ajaran agama di mana-mana kan lelaki sebagai imam, Ya, pemimpin. Ya. Nah itu dia menunjukkan itu. Dan Bu Atiko tuh nyaman dituntun. Ya. Dan Ibu Atiko seperti tadi saya sampaikan, ini adalah pasangan yang setara. Ya. Ya. Jadi saya ada bersamamu, mendukungmu. Itu kan gestur yang sangat alami ya. Banyak orang tuh yang cemburu loh. Ya, ya Aku benar. juga cemburu. Dia kan romantis sekali gitu loh. Itu lihat Tentang sama-sama rambut Nggak, putih. ada lihat ini enggak? Lihat potongan video ketika
mereka pakai baju apa namanya? Baju debat kemarin. Debat kemarin bomber yang yang digulung itu loh tangannya. Kan aku bilang gila, itu kan bisa dilakukan sendiri tapi dia Iya. So sweet banget. beda, So sweet. beda. Tapi ada juga tuh kejadian tapi lucu. bukan so sweet yang lebay loh teh. Oh, Ya, ada yang karena natural, dia nggak ada- buat-buat Ada yang gitu loh. acting juga. Ternyata di tukang pas saya bukbek langsung cerai weh. Iya. Bulan harapna. Hah cerai? Tadi kan romantis banget ya di TV. Itu cerai weh gitu. Ya, Beda antara tampilan medsos dengan realita. Oh, Ya, kaget kita. Oh kok cerai gitu kan. Nah, kayak Itu gitu. saya pernah lihat videonya gitu. Jadi Ibu Atiko tuh nggak bisa ngejahit. Sama dong kayak saya. Yang ngajarin teh Pak Ganjar. ya. Ya kan? Nah, yang lucu apa Kang? Yang suka duluan ke Bapak itu adalah saya. Tua banget. Ya maksudnya, oke, dia apa? Keren itu keren. Ya, itu satu hal, Keren. satu hal yang keren, gue bilang. Keren. Ketika dia bisa mengakui itu gitu loh, dan nggak gengsi. Dia gitu. membutuhkan itu. Iya. Ya itu artinya apa? Itu perempuan yang percaya diri loh. Iya, perempuan percaya diri Jadi- dan pintar, nah- mengerti haknya gitu. Ya dalam hal ini dia tahu Iya. Nggak value gengsi, dia, nggak ya, gengsi. nggak gengsi. dia tahu quality dia, Nah. dan istilahnya dia tahu market gitu Iya, loh. Pasti diterima lah. Diterima lah. Santai weh santai. Ada hal lain lagi nih. Ini cerita yang sebenarnya menurut saya ekspresi atau implementasi dari kepedulian seorang Ganjar Pranowo kepada Atikoh Supriyanti. Ibu Atikoh kan dapat beasiswa ke Jepang. Ya. Pada saat itu Alam masih kecil, masih bayi. Lalu gimana nih? Kumaha itu kan ini butuh Ya. ituan ibu kan, Ya. butuh pengasuhan dari ibu. Terus Pak Ganjar tuh bilang kesempatan belum tentu datang 2 kali. Keren itu. Jarang laki-laki seperti itu. Kamu pergi sekolah ke sana, Alam saya yang urus. Anjrit. Ya. Saya kok jarang menemukan laki-laki seperti itu. Nah, di sini kita lihat apa? Laki-laki itu bukan dilihat dari kejagoannya atau keperkasaannya. Dari kelengkapan dia dari sisi feminitasnya gitu loh. Lelaki yang masih memiliki sisi feminin itu sangat menarik buat perempuan. Makanya saya tuh pernah kaget juga loh. Kalau saya kan di rumah dari kecil udah biasanya cuci piring ya. Ya. Giliran gitu di rumah. Nah satu kali saya di rumah kawan itu cuci piring. Teh awewe teh molohok gitu. Dan dia- Pantesan piring di sini bersih mulu ya. Kan cuma biarin aja numpuk ya. bagi mereka itu hal yang menakjubkan. Ya. Iya, iya. Sekarang gini deh, banyak pengakuan perempuan ya, mereka itu sangat tertarik kepada lelaki yang sedang menggendong bayi, bukan menggendong kucing. Dan nah, coba lihat Kang, bayi yang digendong oleh Pak Ganjar itu semua diem. Nah, Iya. betapa Nyaman. Bahkan tertawa. Ya, dan bahkan tertawa. Aku melihatnya iya gitu. Hidup itu tidak perlu kepura-puraan. Mas. Tuh. Ya. Ya, tidak perlu gimmick dan yang macam-macam. Oke, kadang-kadang kita perlu membuat imaging akan sesuatu biar program jalan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari apa adanya. Kalau gua ngelihatnya begitu. Berarti Atikoh mengajarkan pada Alam juga bahwa rumah tangga itu tidak perlu gengsi. Nggak perlu gengsi, Misalnya cuci piring Ya, atau gantian ngasuh, berarti akan diajarkan seperti itu. Dan aku lihat ada satu cerita dari Bu Atikoh ya, untuk tidak berpura-pura seolah-olah gitu ya. Ketika dia mahasiswi gitu loh di UGM. Dia cerita bahwa ketika kirimannya sangat kurang, dia harus numpang makan katanya. Iya. Jadi sampai muncul istilah stereo gitu loh. Sego tempe separuh gitu loh. Iya, iya. Jadi ya itu nasinya banyak terus tempenya ya separuh buat Iya, iya, nanti iya. sekarang udah wah. Nah, itu Dan gua sendiri melihatnya dia bukan tipikal perempuan yang sibuk dengan alat make up. iya. Ya, sederhana Dengan banget. Ya. penampil karena ya gitu kepercayaan dirinya tuh yang Tete bilang tadi tuh, kepercayaan dirinya itu muncul sehingga apapun yang melekat pada diri dia Inner membuat dia beauty-nya yang muncul, yang kuat. cantik. Inner beauty-nya yang keluar. Smartnya yang kuat. Dan yang paling keren itu vibe positifnya. Gimana ketika dia ada di sana, semua di lingkungan dia tuh berasa positif, nyaman. Dia menjadi magnet gitu. Jadi magnet dan nggak semua orang bisa begitu. Iya. Tidak semua orang, apalagi seorang perempuan. Ya. Nah itu kalau ya kan setelah Pak Ganjar ini dicalonkan sebagai calon presiden PDIP kan menjadi sosok yang diperhatikan juga ya. Ya, dibanding-bandingkan. Ibu Atikoh maupun Alam. Lalu kan ada satu interview yang menanyakan bagaimana sih dia mendidik Alam.
Ya anaknya itu kan. Ya. Jadi dari kecil ya meskipun Pak Ganjar waktu itu udah DPR, udah gubernur gitu ya. Itu dari kecil Alam itu dididik untuk mandiri. Jadi katanya supirnya tidak boleh membukakan pintu Ya, ya. untuk mobil. Tidak boleh membawakan tasnya. Ya. Itu Itu yang harus dibawa adab. sendiri. Itu yang adab. Itu adab. Satu Itu ya, etika. itu kan satu masalah kemandirian, masalah tanggung jawab gitu ya, dan tidak merepotkan orang lain. Iya. Ya. Jadi bukan ngegandolin siapa-siapa. Iya, iya. Nah ini kan yang sering kali kita salah. Ya. Apalagi jika orang tua itu berasal dari awalnya dulu keluarga yang kurang mampu, Iya. sehingga pelampiasan itu ke anak. Ya, Segala rupa Ini dibere. sudah seperti ada dendam kemiskinan yang dilimpahkan. Dia mengerti pola pendidikan gitu. Nah. Keluarga ini mengerti akan pola pendidikan. Padahal kan apa susahnya setelah mereka berkecukupan, kasih aja semua kan. Kasih aja semuanya. Nggak usah dia dididik Kasih jadi orang bisnis. susah. Ya, kasih gitu. bisnis Kasih walaupun bisnis, walaupun rugi, gagal, gitu walaupun rugi. Ya. Kasih sikat terus. Oh, itu kolega-kolega tarik, ayo biayain investasi, gitu. Sampai Solo kebanjiran. Kalau perlu digendong sama emak gitu. kan. Gak bisa juga dibantu sama paman gitu kan. Geus gede calutak. Ikatan keluarga yang sangat solid. Oke. Nah, di sini jadi pola pendidikan ya, itu kan Parenting. Pola asuh. karena yang lebih banyak berinteraksi dengan anak adalah ibu, mereka pasti lebih mengerti. Ya, ya, ya. Sangat celaka keluarga yang ibu tidak mengerti mendidik anak. Ya. Yang disebut mendidik itu bukan masalah kecerdasan yang tadi Teh Umi bilang loh, Nilai-nilai. tapi ya skill of life, Ya, skill of life. ya kan? Di situ kan bagaimana kamu menempatkan diri, ya kan, di lingkungannya, sampai ke bagaimana kamu survive. Tadi catatan tuh yang Teomi bilang tuh. Aku nggak perlu kamu pintar, Lam. Ya. Ya. Kata dia, tapi aku perlu kamu itu punya adab, ya kan? Memecahkan masalah dia. Masalahnya Harus bisa gitu. bisa memecahkan masalah. Ya. Dan Itu tapi penting dari buat seorang anak. dari itu ya, dari adab seperti itu, akibatnya kan dia muncul kemandirian, bisa belajar dan segala macam. Dia kan pernah ikut olimpiade fisika apa loh, Iya. internasional Iya. loh, Iya. ya kan? Itu artinya terpenuhi juga dari sisi intelektualnya. Intelektual, Makanya kalau kita cerita ada cerita-cerita orang Jepang atau orang Eropa, itu kan yang diajarkan pada anak-anak bukan bagaimana pertama kali mereka itu bisa mendapatkan nilai 10 di matematik, Tuh. Ya. tapi bagaimana mereka bisa tertib antri, Betul. ya kan? Karakter. Justru itu yang ditakutkan. Membangun karakter. Bukan soal dapat nilai 10, tapi bagaimana mereka tidak tertib. Betul. Ya, 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 ya. Itu ya. yang aku lihat Atiko itu membangun karakter Alam itu. Menurut dia tuh karakter lebih penting daripada Betul. pintaran gitu. Makanya sekolah saya tuh SMA 3 punya prinsip itu. Knowledge is power, but character is Tapi nah more. lulusan siga kieu. Yang artinya Tapi nah lulusan siga kieu. Jadi adeknya kalau kan dia sama tilu. Tapi tilunya tilu jauh ini. Lah, Tilu jauh. baiklah. Pokoknya tilu ya. Oke. kita punya banyak orang pintar, Ya. tapi kita sangat sedikit orang yang baik. Ya. Dan celakanya orang pintar itu sering mengakali orang baik. Padahal kita butuh orang baik. Ketika anak melakukan sesuatu, sebetulnya bisa kita telusuri dari pola asuh. Pola didik. Ya, pola Dan asuh. masa kecilnya bagaimana. Mungkin kita sekarang beruntung nih, dapat calon pemimpin Ya. yang udah pintar dan baik juga. Ya. Dan ya kita berdoa ibu negara kita adalah Atiko. Ibu Atiko. Oke. Mungkin demikian dulu podcast hari ini dan terima Apa kasih. gara-gara itu ya kita pakai warnanya pink ya? Oh iya. Karena kita membicarakan Ibu Atiko. Sehat terus Bu Atiko. Semangat terus Pak Ganjar. Sehat terus. Dan kami selalu Mendoakan. doakan. salam beragama. Ketemu lagi di podcast beragama selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.